Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabi ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin segenap jamaah salat subuh DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mencari ilmunya Allah, membuang sifat kebodohan yang ada di dalam hati kita, dan bahkan tidak merasa bodoh diri kita karena gedenya egoisnya. Buang jauh-jauh sehingga diisi dengan ilmunya Allah. Bapak-bapak yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ungkapan yang paling baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan harus mengembalikan dan membarukan lagi keimanan kita, yaitu kalimah thayyibah. Sehingga barang siapa yang mengucapkan kalimah thayyibah dengan hati yang ikhlas karena Allah, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan kalimah thayyibah untuk membarukan keimanan kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Mari kita sama-sama. La ilaha illallah
لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bulan Sya'ban, bulan yang penuh istimewa, bulan yang penuh barokah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan di mana sudah tiba bulan Rajab dan bulan Sya'ban harus memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban walaupun tidak masuk di bulan Syahrul Hurum, bulan yang mulia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah 4 bulan. Bulan Sya'ban tidak termasuk di dalamnya, termasuk bulan Ramadan, tetapi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan mempunyai keistimewaan di luar bulan-bulan yang lainnya. Sampai-sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bisa rojaba, bisa rojabun di situ. Rojaba syahrullah. Bulan Rajab adalah bulan Allah, milik Allah. Wa Sya'bana, sedangkan bulan Sya'ban syahri, kata baginda Rasulullah, bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kita kebagian apakah tidak? Wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Sebentar lagi kita akan melaksanakan tugas kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sedikit saya sampaikan tentang keistimewaan bulan Sya'ban yang tidak dimiliki di bulan Rajab atau bulan Syahrul Hurum tadi, sekaligus di bulan suci Ramadan. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Apa di antaranya? Yang pertama, keistimewaan di bulan Sya'ban pas tanggal 15 Sya'ban pakai sin, pas di hari Selasa
Jadi hari Selasa tanggal 15 Sya'ban Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membalikan arah ke Masjidil Haram, menjadikan kiblat Ka'bah yang ada di Masjidil Haram yang tadinya baginda Rasulullah beserta para sahabat menghadap kiblatnya, salatnya itu adalah ke Baitul Maqdis yang ada di Masjidil Aqsa di Palestina. Di tanggal 15 Allah memerintahkan supaya membelokkan wajahnya, mengarahkan wajahnya mengarah ke kiblat yang ada di Masjidil Haram. Beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sifat manusiawi ingat terhadap asal mula dia dari mana pembalikannya, yaitu dilahirkan di Mekah, kemudian dibesarkan di Mekah, diutus juga di Mekah, istri yang tercinta dikuburnya di Mekah. Siapa yang tidak ingat kepada pembalikan? Sampai Allah bersabda, innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Bagi orang yang akan bepergian kemanapun, baca ayat ini supaya kita bisa kembali lagi. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukanya itu ke langit begini, merindukan turunnya wahyu, bukan apa-apa. Rasulullah mukanya ke langit bukan apa-apa, menunggu adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kami bisa membelokkan wajah kami arah kiblatnya itu ke pas Ka'bah yang ada di Masjidil Haram? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami berulang-ulang melihat kamu Muhammad, kata Allah, wajahmu diarahkan ke langit mengharapkan kapan turunnya wahyu, pengen kiblatnya itu ke Ka'bah. Kenapa diartikan berulang-ulang? Lihat kalimatnya, qad nara, sedikit mengkaji ilmu sorof sedikit saja. Qad artinya atau maknanya litahqiq, untuk menguatkan sesuatu, masuk ke fi'il mudhari. Naro dari kalimat ro'a, ya asalnya ro'a yar'ayu, ro'a ya yar'ayu sama dengan fataha yaftahu. Setelah yar'ayu, setelah ya termasuk harap kemudhari'an, kan ada 4, hamzah, nun, ya dan ta, harap kemudhari'an itu. Setelah yar'ayu ditukar ianya ke nun karena mutakalim mal ghair. Kami qad naro, berulang-ulang kami melihat, kata Allah, karena Allah yang berfirman-Nya mengatakannya. Setelah nar'ayu, ro berharokat sukun, a hamzah yang jadi huruf ilat karena fi'il mahmuz berharokat, ro harop soheh mati, maka dipindahkan harkatnya hamzah ke ro, naro yu. Setelah naro yu, sikol, dibuang hamzahnya, naro asal naro ayu, naro yu. Setelah naro yu masih sikol, berat lisan mengucapkannya. Lisuk litaharukiha wan fitahi ma qablaha, karena berharokatnya
ia berharokat doma dan menerima harokat fathah sebelum ia, yaitu ro, kulibatil ya'u alifan, tukarkan ya-nya ke alif, fasoro naro, jadilah kalimat naro. Hebatnya ilmu sorok, narayu artinya fiil mudhari apabila sudah didatangi qad yang maknanya litahqiq, mempunyai arti litaksir, berulang-ulang. Artinya litaksir itu banyak, berarti kami, kata Allah, berulang-ulang sering melihat kamu Muhammad, wajahmu ke langit begini. Akhirnya Allah sesuai dengan permintaan kekasihnya, falan walliyannaka qiblatan tardoha, Muhammad, boleh kamu memalingkan wajahmu kiblatan ke arah kiblat kamu, arah kamu ke Ka'bah. Tardoha, sesuai kesukaanmu. Pengen kan, tadi Rasul pengen bahwa kiblat itu adalah ke Ka'bah. Allah mengizinkan permintaan baginda Rasulullah, diizinkan, silakan Muhammad. Selanjutnya ayat, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu Muhammad syatrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Terjadinya ayat itu adalah di tanggal 15 Sya'ban diturunkannya. Pantas Sya'ban itu adalah syahri, kata Rasulullah, bulanku. Keinginan oleh Allah diberikan, dicukupi. Siapa yang tidak merasa bangga? Karena di waktu itu Yahudi dan Nasrani mengetawakan baginda Rasulullah. Dia adalah tawaf, sama tawaf orang Yahudi dan Nasrani juga dulu. Di zaman Nabi Adam sudah ada tawaf. Nah, orang-orang Yahudi mengelilingi Ka'bah. Cuma dia lain. Di dalam Ka'bahnya sudah ada, tetapi ditaruh patung-patung. Dia ketawa, ngetawain Rasulullah. Muhammad malah berkiblat ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Sedih Rasulullah. Di samping Rasulullah ditinggalkan kedua, yaitu istri tercinta dan pamannya, walaupun tidak iman, dan asal kelahiran baginda Rasulullah dari Mekah. Sedih Rasulullah. Maka Allah mengizinkan untuk memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram di hari Selasa tanggal 15 Sya'ban. Satu. Yang kedua, bahwa Sya'ban adalah syahri, kata baginda Rasulullah, bahwa bulan Sya'ban adalah bulanku. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat dan kepada orang-orang yang beriman supaya membaca salawat kepada baginda Rasulullah, sehingga Allah menurunkan ayat surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Perintah bersolawat, jangankan para malaikat, jangankan orang-orang yang beriman, Allah sendiri pun bersolawat kepada baginda Rasulullah.
saking sayangnya. Maka kesimpulannya harus sering membaca sholawat. Sallu alaihi wasallimu, bersolawatlah kalian, wasalimu, dan memberi salam kepada baginda Rasul, tasliman, dengan benar-benar memberi salam. Maka ada sholawat, sholli wasallim da, ada dua tuh, sallu, sholli, wasallimu, wasallim, hebat oleh para ulama. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Mohon maaf, suaranya lagi agak serak. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Ayo bareng. Wa sallim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Diturunkannya ayat itu surah Al-Ahzab ayat 56 di bulan Sya'ban. Dua, tidak dimiliki di bulan-bulan yang lainnya. Takhalluqu bi akhlaqil Quran. Rasulullah mengatakan berakhlaklah dengan akhlak Al-Quran. Al-Quran seperti itu mengajarkannya. Prakteknya kita harus sering membaca sholawat, berarti akhlak Al-Quran. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Aisyah, apa akhlak Muhammad, akhlak Rasulullah yang paling hebat? Yaitu khuluqul Quran, akhlak Al-Quran Rasulullah itu. Yang ketiga, keistimewaan di bulan Sya'ban itu adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa yang lebih banyak, lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa selain di bulan Sya'ban. Perbanyaklah puasa, perbanyaklah puasa. Kita masih jauh, kita Masya Allah masih jauh. Kita pengen mengharapkan ridho Allah, pengen mendapatkan syafaat Rasulullah. Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kita Masya Allah kagak. Senin Kemis juga kadang-kadang, Ayamil Bid juga kagak. 3, 4 tambah 3. Di dalam satu bulan 8 Senin dan Kemis ditambah 3 Ayamil Bid, 11 saja. 11 kali kita tidak mampu. Perbanyak puasa di bulan Ramadan. Sampai-sampai para sahabat menanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya lihat engkau dalam keadaan puasa dan puasa di bulan Sya'ban, sampai tidak kelihatan engkau berbuka? Karena di bulan Sya'ban diangkatnya seluruh amal, diangkatnya seluruh amal. Lantas karena diangkat di bulan Sya'ban,
maka kami pengen dalam keadaan beribadah kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah kok Pak. Kalau dalam keadaan maksiat kepada Allah, diangkat buku kita kepada Allah, dibawa dan disetorkan oleh malaikat Raqib dan Atid dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kami memperbanyak puasa. Itu jawabannya. Yang keempat, keistimewaan di bulan Sya'ban itu adalah yaitu diangkatnya yang tadi sudah dibahas seluruh amal. Di bulan yang lain tidak ada. Amal yang ada diangkat disetor oleh malaikat itu kepada Allah ada yang mingguan. Hari Kamis. Maka ada jawabannya kenapa puasa hari Senin dan Kamis. Jawabannya diantaranya adalah diangkatnya amal buku amal kita mingguan. Ini di bulan Sya'ban diangkatnya amal tahunan. 1 tahun disetor oleh malaikat Raqib dan Atid di bulan Sya'ban. Di bulan yang lainnya tidak ada. Luar biasa bulan Sya'ban. Yang kelima, keistimewaan di bulan Sya'ban itu adanya nisfu, disebut nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban. Apa keistimewaan di bulan Sya'ban? Yaitu yang nomor 4. Pas tanggal 15 Sya'ban turun malaikat Raqib dan Atid mengambil buku kita ini, kemudian diangkat, dibawa oleh malaikat Raqib dan Atid, disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya di bulan Sya'ban tanggal 15. Insyaallah hari Ahad ya, insyaallah. Malam ke-15 sama malam Senin. Malam ke-15 nisfu Sya'ban. Timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan menjelang Sya'ban ini, menjelang nisfu Sya'ban? Bukan hanya nisfunya saja, adanya tengah itu berarti ada awal dan akhir. Tapi kalau udah separoh di bulan Sya'ban, kata Rasulullah, apalagi sudah mendekati ke bulan Ramadan, jangan berpuasa kalian. Dilarang oleh Rasulullah. Udah, stop. Amal yang paling utama pas di bulan nisfu Sya'ban, biar nanti hari Ahad malam Senin tidak dibahas lagi, tinggal kita melakukannya. Yang dilakukan oleh para ulama yang terdahulu sampai sekarang adalah di malam nisfu Sya'ban itu adalah sholat tasbih. Itu yang paling utama. Saking sunat yang dikuatkan, sholat tasbih itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau mampu setiap hari lakukan setiap hari, tidak mampu setiap hari seminggu sekali, tidak mampu seminggu sekali sebulan sekali, tidak mampu sebulan sekali setahun sekali, tidak mampu setahun sekali, minimal seumur hidup harus 1 kali lakukan sholat tasbih. Bagaimana caranya? Nah, ini supaya jadi bekal. Dilakukannya itu adalah munfarid, sendiri, tidak diberjamaahkan. Sebanyak 4 rakaat, 2 kali salam. Karena sholat di waktu malam itu adalah masna 2 rakaat, kecuali di siang perbolehkan. Contoh, sholat sunat muakkad rawatib qabla zuhur adalah 4 rakaat.
bisa dilakukan 1 kali salam tanpa adanya tasyahud awal terus menerus, silakan. Tidak ada terjadi karena belum tahu. Lihat di dalam kitab fikih, sholat sunat di waktu siang boleh dilakukan 4 rakaat 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Kalau ada tasyahud awal ntar dikira itu sholat zuhur atau sholat asar. Silakan terus menerus. Kalau sholat sunat di malam hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya masna 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau terjadi ada tarawih 4 rakaat 1 salam, itu tidak sesuai dengan hadis masna. Yang 4 rakaat itu adalah sholat sunat di siang hari, bukan di malam hari. Teliti kalau mengkaji hadis atau mentafsirkan hadis atau Al-Quran. Bagaimana caranya? Nah, sehingga sholat tasbih itu mentasbihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memahasucikan Allah, sehingga di dalam diri kita jauh dari sifat syirik, jauh dari sifat ujub, riya, sum'ah, kiber. Hikmah dari kita melaksanakan sholat sunat tasbih itu adalah 1. Mentasbihkan Allah, 2. Menghindari hati kita dari sifat syirik, riya, ujub, kiber, sum'ah yang menghancurkan iman dan amal kita. Kalimatnya yang tadi dicontohkan di waktu kita setelah sholat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau Bapak bisa, kita termasuk saya, bisa benar-benar meresapi kalimat itu, kemudian kita sholat 4 rakaat, semuanya per rakaat itu ada 75 kali tasbih. Taruh ucapan tadi, ucap contohnya, kalimatnya ba'das, kemudian niat dulu, usolli sunat tasbih rakaataini mustaqbil kabati lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian silakan baca itidal atau langsung surah, karena kebanyakan langsung surah Fatihah. Ba'da salat Fatihah, ba'da membaca surah Fatihah 15 kali. Kemudian di waktu ruku, setelah membaca ruku atau diganti dengan itu juga boleh, langsung 10 kali. Di waktu i'tidal, bangun dari ruku berarti i'tidal, baca lagi 10 kali. Turun dari i'tidal berarti ruku sujud yang pertama, baca 10 kali. Bangun dari sujud berarti duduk antara 2 kali sujud, baca 10 kali. Sujud yang kedua kali, baca lagi 10 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Jangan tergesa-gesa, resapi coba. Kemudian bangun dari sujud yang kedua, sebelum kita berdiri melanjutkan rakaat yang kedua, baca lagi, duduk dulu berarti sebentar, baca 10 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jumlah berapa? 75. 75 kali 4 berapa? 300. 300 kali membaca tasbih. Bukan hanya tasbih, memuji Allah, mentakbirkan, mengagungkan Allah. Kalau kita meresapi dengan tartil bacaannya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita mengingat, mulai ditaklif oleh Sarah, diperintahkan oleh Sarah untuk menerima perintah dan larangan. Ternyata banyak larangan Allah yang kita langgar. Ingat terhadap dosa-dosa kita, belum terhadap sesama kita. Pasti akan keluar air mata dengan kalimat itu. Sebandel-bandelnya orang, pasti insya Allah
akan keluar air mata. Subhanallah, walhamdulillah. Coba rasakan. Paham semuanya? Itu cara melakukan sholat tasbih. Bukan hanya di bulan Sya'ban. Kebetulan ini akan terjadi di bulan Sya'ban ini, kita lakukanlah kita, insya Allah. Nanti prakteknya, nah, itu satu, sholat tasbih, amalan yang paling utama. Yang kedua yang dilakukan oleh para ulama adalah membaca surah Yasin. Nah, kapan itu sholat tasbih? Nah, nanti urutannya. Kalau yang akan pengen melakukannya atau melaksanakannya, surah Yasin sebanyak 3 kali sesudah sholat maghrib. Baca surah Yasin yang pertama adalah minta umur yang panjang, karena penggantian itu apa? Penggantian buku. Minta kepada Allah umur yang panjang, bisa dipakai ibadah kepada Allah, umur yang barokah. Karena Rasulullah SAW mengatakan umur yang paling hebat itu adalah umur yang panjang, bisa dipakai ibadah kepada Allah. Itu umur yang hebat itu, yang bagus itu. Maka kadang-kadang kita berdoa, doanya itu adalah wa tawil umurana fi ibadatik, ya Allah panjangkanlah umur kami fi taatik, dalam taat kepadamu. Barokah berarti umurnya. Minta dengan sababiyah membaca Al-Quranul Karim, minta kepada Allah, minta dipanjangkan umur serta sehat dan bisa dipakai ibadah kepada Allah. Yang kedua, membaca Yasin yang kedua adalah meminta rizki kepada Allah yang barokah. Apa rizki yang barokah? Karena ternyata yang dipinta pertanggung jawab dan bahkan menjadikan fitnah, tetapi bisa jadi pahala nanti di akhirat, harta. Lihat dalam surah Al-Anfal diperingatkan oleh Allah, wa'alamu annama amwalukum, ingatlah wahai mukminin, sesungguhnya harta kalian. Apa yang tentang amwal? Tahta, harta wanita, istri berarti. Wa auladukum fitnah, dan anak-anak kalian, anak kandung, anak angkat, anak buah, sama fitnah, nanti di akhirat menjadikan fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, tetapi dengan harta dan anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ajrun azim, bisa menjadi pahala yang begitu besar. Harta dan anak yang mana? Minta kepada Allah harta yang banyak. Dengan harta itulah bisa barokah, bisa ibadah dengan harta. Maka orang yang fakir miskin iri terhadap orang yang kaya dalam hadis, datang kepada baginda Rasulullah sambil nangis, ahli dusur namanya. Coba lihat dalam hadis. Dia datang kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, aku iri terhadap orang yang kaya. Kenapa? Kami melaksanakan sholat, dia juga sama melaksanakan sholat. Kami berpuasa, dia juga sama, orang kaya juga melaksanakan puasa seperti kami. Lantas apa yang diirikan oleh kamu? Tetapi kami iri ya Rasulullah, orang kaya mah bisa puasa, bisa sholat, tetapi dia di samping itu bisa bersedekah, bisa bersodakoh, bisa zakat. Kami tidak bisa ya Rasulullah. Kenapa? Tidak punya ya Rasulullah. Jangan kecil hati, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah?
wa kullu tasbihatin shadaqatun, setiap membaca tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap membaca tahmid sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap membaca takbir jadi sedekah. Itulah kamu bisa mengimbangi dengan orang kaya. Jadi kalau kita termasuk kategori orang yang membutuhkan fakir dan miskin, perbanyak itulah bacaan itu. Saum berarti, yang lain masih sering sedekah. Kita tidak bisa membaca tasbih yang banyak, tahmid yang banyak, takbir yang banyak. Puasa sunnah. Materi nggak kesampaikan nih, nggak apa-apa ya. Yang ketiga, kita membaca surah Yasin, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikuatkan iman dan Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu minta kepada Allah pas malaman nisfu Sa'ban dengan tawasul dengan membaca surah Yasin, surah Al-Quran, supaya dikuatkan iman dan Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan kita matikan minta kepada Allah kecuali dengan keadaan iman dan Islam. Itu sebagaimana dicontohkan oleh baginda kakek kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada seluruh putra-putranya. Wa wassa biha Ibrahimu bani. Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya, Innallaha astafa lakumuddina, Allah memilih kepada kalian agama Islam, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian kecuali dalam keadaan keiman dan Islam, dalam keadaan Islam. Tuh. Jadi yang harus kita lakukan itu baca surah Yasin. Baca surah Yasin. Minta kepada Allah supaya, ini yang paling utama ini. Minta kepada Allah dikuatkan iman dan Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, harus memperbanyak saum. Yang keempat, harus membaca kalimat tahlil. Awas, tahlil jangan sampai merinding kalian baca-baca tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Dicontohkan oleh para ulama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada dalam Al-Quran, ada surah Al-Anbiya. Itu doa Nabi Yunus alaihissalam. Dia bertahlil kepada Allah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang wajib diibadahi, yang wajib ditaati perintah dan larangannya, illa anta, kecuali zat Allah. Subhanaka, mensucikan Allah tuh Nabi Yunus. Inni kuntu minadz zalimin, dan akui diri kita ternyata banyak dosa, banyak zalimnya dibanding ibadahnya. Apa yang kita andalkan? Ibadah apa yang kita andalkan di hadapan Allah? Merasa gagah dengan amalan yang lainnya? Jangan andalkan. Inni kuntu minadz zalimin. Nabi sendiri yang mencontohkannya, yang dijamin ahli surga, tapi dia mengakui bahwa diri adalah seorang yang zalim. Inni kuntu minadz zalimin. Allahu Akbar. 4. Yang kelima yang harus kita lakukan tadi sudah disampaikan, perbanyaklah membaca sholawat. Kenapa? Umatku yang paling hebat nanti di akhirat, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak, aksaruhum, kalimatnya dengan bukan kasuro, aksar, lebih banyak berarti itu. Orang yang lebih banyak membaca sholawat alayya, kata Rasulullah, kepadaku.
perbanyaklah di bulan Sya'ban ini membaca sholawat. Wallahu alam. Itulah 5 ya, keistimewaannya 5, dan amalan yang kita harus dilakukan minimal 5 yang tadi. Wallahu alam. Pertanyaan dulu. Insyaallah materi dilanjutkan bulan depan kalau masih ada, karena keempat mungkin sudah pada pulang bulan Ramadan, karena bulan Ramadan juga tidak diistirahatkan, tidak diliburkan, masih berjalan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum guru, izin bertanya. Mangga. Pertanyaan 1, pada malam ke-15 bulan Sya'ban, apakah ada tuntunan syariat bagi umat muslimin untuk mengerjakan sholat sunnah nisfu Sya'ban? Tidak ada dalil yang menyebutkan sholat nisfu Sya'ban bid'ah dolalah. Itu mah saya bersikeras nih. Khusus sholat nisfu Sya'ban tidak ada, bahkan bid'ah dolalah hukumnya. Yang dianjurkan bukan sholat nisfu Sya'ban, tetapi sholat sunat tasbih. Ya, tidak ada sholat nisfu Sya'ban, tidak ada.